Ya, baik, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, ya, di hari puasa yang keberapa? Tiga, ya. Nah, kita eh, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, mencari ilmu, ya, bersama-sama, ya, kita mencari ilmu. Nah, insya Allah materi yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan filosofi ibadah haji, ya. Jadi ini saya sebetulnya menggantikan, kalau tidak salah, Ustadz Hashim, ya, yang mendadak berhalangan sehingga beliau tidak bisa menyampaikan materi ini di pagi hari ini. Nah, kalau kita, ya, merenungkan, ya, ibadah haji, ya, sebuah ibadah, ya, yang luar biasa, maka kita tentu memahami bahwa ibadah haji ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam, ya, salah satu dari 5 rukun Islam, ya. Nah, berdasarkan dari hadis yang sangat banyak, tapi hadis yang paling masyhur adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, dia mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pilar yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Ya, kita mengatakan, ya, bersaksi, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Ya, wa iqamis shalah. Yang pilar yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa ita zakah. Pilar yang ketiga, ya, adalah membayarkan zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti. Nah, pilar yang keempat adalah haji, ya. Wa saumi Ramadan, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, wa hajjil baiti ini stata'ta ilaihi sabila, ya, dan berangkat haji, ya, jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Nah, yang kalau kita renungkan, kenapa sih haji masuk dalam 5 pilar? Jadi kan amalan-amalan Islam itu banyak, ya, dan tidak semuanya itu masuk ke dalam rukun Islam, ya. Jadi di antara ratusan, ya, bahkan amalan-amalan yang ada, hanya 5 saja yang dimasukkan. Nah, tetapi kenapa haji ini masuk? Padahal tidak semua orang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, tidak semua Muslim bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau yang dia tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya kan, orang yang tidak memiliki uang, misalnya, orang yang tidak punya harta, ya, orang yang sakit, misalnya, tidak mampu untuk melakukan perjalanan yang jauh, misalnya, mereka tidak wajib haji, tidak ada kewajiban haji bagi mereka, ya. Bahkan, ya, kita selama kita belum mampu, ya, yang sehat pun, ya, selama belum mampu, tidak ada hartanya, ya, tidak ada apa tidak mencukupi hartanya untuk berangkat haji,
Dan berangkat haji itu dari Indonesia kalau tidak salah sekarang ya mencapai angka 70 jutaan. Ya, jadi kalau kita belum punya harta yang mencapai 70 juta, ya, maka belum wajib itu kita berangkat haji. Nah, tapi kenapa ibadah haji ini ya menjadi salah satu ibadah yang justru ya masuk dalam pilar-pilar atau rukun dari ajaran Islam. Nah, tentu ada hal yang sangat penting ya dari ibadah haji ini, dan ibadah haji ini bisa jadi ya pelajarannya itu nanti yang diambil oleh seluruh umat manusia itu bukan hanya yang melaksanakan ibadah haji, ya yang tidak melaksanakan ibadah haji juga ya mendapatkan pelajaran tersebut walaupun dia tidak melakukan ya perjalanan yang jauh, ya. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya perintah untuk haji di surat Al-Hajj ya ayat 27 28, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya wa'adzin a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Nabi Ibrahim, serukanlah manusia itu untuk melaksanakan haji. Umumkan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya, ya, tuka rijala. Ya, rijal itu berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Ya, dan mengendarai ya setiap dhamir. Ya, dhamir ini unta yang kurus. Ya, ya'tina min kulli fajjin amyaq. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, untuk apa? Nah, ini Bismillah, Ustaz. Mohon liyashhadu. izin, Ustaz. Ya. Apakah memungkinkan untuk di slideshow PPT-nya biar lebih kelihatan? Oh, mungkin untuk di slideshow. Sebentar. Kayaknya bisa ya. Oh, dia di ini sih. Slideshow-nya di mana ya kalau di. Begini ya. Ah ya, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Syukran. Baik. Nah, jadi kenapa kemudian ya Allah memerintahkan kita ya umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji? Nah ini liyashhadu supaya mereka menyaksikan apa manafi'a lahum, berbagai manfaat bagi mereka, ya manafi'a lahum wa yadhkurusmallah, dan mereka mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumatin, ya mereka mengingat menyebut nama-nama Allah dalam beberapa hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya, yang telah atas rizki yang telah dianugerahkan ya oleh Allah kepada mereka berupa ya hewan ternak. Nah, ini jadi supaya mendapatkan manfaat yang banyak, ya supaya mereka mengingat ya nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat ya bahwa semua yang mereka rezeki yang mereka terima itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti terkait dengan ya ibadah yang setelah haji, yaitu ibadah apa? Ibadah kurban.
ya. Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Wa at'imul ba'isal fakir, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang sengsara, lagi orang-orang yang fakir. Nah, manfaat itu apa? Banyak. Ya, manfaat dari ibadah haji itu banyak. Ya, secara ekonomi, secara politik, ya. Kita bisa bayangkan semua umat Islam berkumpul di sana. Tentu ini adalah ya pertemuan yang luar biasa. Ya, ya. Dalam pertemuan itu mungkin ada pemimpin-pemimpin. Ya, dalam pertemuan itu mungkin ada para alim ulama yang kumpul di sana. Nah, ini ibadah yang luar biasa menyatukan seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ya, nah teman, ada satu yang kemudian kita ingin renungkan di sini, manfaat ya yang kita ingin renungkan. Apa? Ibadah haji itu mengingatkan kita kepada perjalanan kita di hari akhirat. Ya, makanya kalau kita membaca surat Al-Hajj ayat pertama dan ayat keduanya itu bukan tentang ibadah haji. Ya, surat Al-Hajj itu ayat pertama dan kedua, ayat tentang ibadah haji itu tadi di ayat ke dua 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 enam, 27, 28 baru bercerita terkait dengan ibadah haji. Ya, ayat-ayat yang pertama kali membukanya yaitu tentang akhirat. Ya, nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya ya guncangan ya hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, jadi udah pertama kali baca surat aja disuruh untuk merenungkan. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat ini bumi akan berguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ya, nah, seperti apa guncangannya itu? Ya, karena saking besarnya itu, ya, maka disebutkan saya dampaknya. Yauma tarawunaha. Ya, hari itu ketika engkau melihat guncangan itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, seorang siapapun, ya. Jadi di sini kullu murdi'atin, siapapun binatang manusia yang ya menyusui ya anak-anaknya, maka dia akan apa? Kalau itu melemparkan, membiarkan, apa? Jadi kalau kita bisa bayangkan, kalau dalam kondisi bencana yang biasa, ya, dalam kondisi bencana yang biasa, seorang ibu, ya, baik itu ya manusia ataupun binatang sekalipun, ketika terjadi bencana, maka dia akan memikirkan anaknya. Dia akan menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Ya, misalnya ada, wah, ketika kesusahan, udah dia akan mikirkan yang penting anak saya selamat. Itu adalah sebuah naluri. Ya, baik itu manusia, binatang, begitu nalurinya. Tetapi hari kiamat, karena saking dahsyatnya goncangan itu, ya. Jadi itu tidak terjadi, bahkan yang terjadi itu sebaliknya. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan ya, ibu-ibu yang mengandung, ya, binatang-binatang yang mengandung juga, itu ketika terjadi langsung anaknya ketika itu ya keluar dari kandungannya. Ya, wa taron nasa sukara, dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukar, padahal mereka itu tidak sedang mabuk. Ya, walakin azaballahi syadid. Tetapi azab Allah pada waktu itu ya sangat-sangat dahsyat. Ya, kita bisa bayangkan.
ya. Jadi yang orangnya nggak mabuk, ya, tapi orang itu seperti orang mabuk, bingung mau lari kemana, ya, mau ngapain, bingung, ya, mau kabur kemana, mau naik mobil kemana, mau lari, lari kemana, ya, mau lari ke gunung, gunungnya berguncang, mau lari ke laut, lautnya terbakar oleh api, mau lari kemana manusia pada waktu itu. Nah, ibadah haji mengingatkan kita akan hari-hari perjalanan kita ya manusia di akhirat. Makanya ibadah haji ini ibadah yang luar biasa. Ya, dari mana dimulainya? Dimulai dari awal ya ketika seorang akan berangkat haji. Ya, makanya kalau di kita itu biasanya ada acara ya mendoakan ya orang yang akan berangkat haji ya. Karena memang ketika orang itu akan berangkat haji, dia diperintahkan untuk mempersiapkan seluruh keperluan keluarganya ya selama dia berangkat ya. Jadi ketika di berangkat haji itu, ketika di dalam ibadah haji itu kita tidak boleh memikirkan apa yang ada di rumah, udah semuanya sudah diserahkan ya. Dia serahkan ini ya, dia wasiatkan kepada keluarganya kalau dia punya anak ya, anaknya berapa diserahkan ya kepada yang dia percayai, ya tolong urus ininya ya, semuanya diselesaikan. Kalau ada keuangannya ya diberikan, dia harus bayar, anak yang sudah sekolah sekian sekian sekian. Nah, ini harus sudah selesai ya dalam kira-kira 1 bulan ya, atau 1 bulan setengah ya. Yaitu dia harus ya menyelesaikan itu semua. Bahkan dia menuliskan wasiat ya, kalau saya meninggal nanti ya, maka ini yang harus dilakukan ya. Jadi ketika dia ibadah haji itu dia tidak memikirkan lagi apa yang terjadi dengan keluarganya, dan dia datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia itu tidak akan kembali lagi. Belum tentu gitu ya. Dia kembali lagi. Bisa jadi dia pergi ke sana, ya pergi untuk melaksanakan ibadah haji itu bisa jadi pergi untuk selama-lamanya. Ya, makanya orang yang ibadah haji itu memang dari awal ya dia sudah meninggalkan ya hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, dia tidak memikir lagi, fokus dia hanya memenuhi dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian apa? Nah, ini yang kemudian simbol yang juga menunjukkan seakan-akan ini adalah perjalanan akhirat. Apa? Bagi jamaah laki-laki ya, itu diwajibkan mengenakan 2 lembar kain ihram sebagai pakaian. Cuman 2 lembar saja ya. Dia tidak boleh mengenakan pakaian yang dijahit ya, tidak boleh mengenakan pakaian yang dijahit ya. Bahkan kemudian kalau dia pakai sendal, sendalnya pun ya tidak dijahit ya. Nah, biasanya ada sabuk ya, sabuknya nggak ada jahitannya ya. Itu sabuk ya ibadah haji biasanya untuk ya naruh barang-barang yang diperlukan, cuma di sabuk itu saja biasanya ada ya. Nah, sabuknya itu kalau nggak salah ya pokoknya nggak ada jahitan di dalam sabuk itu. Kita tidak boleh menggunakan pakaian yang ada jahitannya ya, hanya mengenakan 2 kain ihram ini saja ya. Kita bisa bayangkan ya seakan-akan ini menunjukkan bahwa manusia ini pada akhirnya ya ketika dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah lupakan semuanya. Dia lupakan pakaiannya, dia lupakan kemewahannya, dia tinggalkan. Dia berangkat ke sana hanya mengenakan 2 lembar kain saja. Ya, dia hanya mengenakan 2 lembar kain aja. Ya, dan semuanya sama mengenakan 2 lembar kain. Ya.
Ini seperti ya keadaan umat manusia nanti ketika mereka di akhirat dibangkitkan pada hari kiamat, bahkan lebih daripada itu. Ketika manusia dibangkitkan ya pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, kita dibangkitkan dalam keadaan ya tidak berpakaian, ya tidak ada pakaian, tidak ada ya kain yang menutupi tubuh kita. Ya semuanya dibangkitkan disebutkan dalam hadis khufatan auratan. Ya, dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan tidak mengenakan pakaian. Ya, bahkan dalam beberapa hadis itu tidak ada satu benang pun yang menutupi tubuh kita. Ya, maka dalam sebuah riwayat Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kalau kita ini ya tidak menutup tubuh kita dengan apa pakaian, apa tidak malu ya Rasulullah? Ya, apa tidak malu? Apakah nanti orang tidak melihat aurat satu sama lain? Ya, maka Rasulullah SAW yang menjawab ya bahwa perkaranya lebih besar daripada itu, wahai Aisyah. Jadi perkaranya itu lebih besar daripada itu. Dalam artian gini, kalau kita ada suatu hal dalam pikiran kita, ya, yang itu menguras pikiran kita, dan kemudian kita bengong, ya kadang-kadang apa yang lewat di depan itu nggak kelihatan. Ya siapa yang lewat di depan kita, kita nggak tahu. Nah, manusia pada waktu itu, ya, memikirkan sebuah perkara yang sangat besar bagi diri mereka. Apa? Ya mereka selamat atau tidak nanti di akhirat. Ya, mereka akan masuk neraka atau akan masuk surga. Kita ini akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ya, itu yang ada di pikiran kita semuanya. Ya, maka ketika kita memikirkan itu, udah tidak ada di depan kita seperti kita nggak tahu. Kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Ya, nah ini yang kemudian eh, menjadi renungan kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya, dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji juga kita ya, harus ikut ya merenungkan hal tersebut. Ya, kita akan ketika kita mati, ya kita hanya menggunakan pakaian, dua kain, kafan, ya. Ketika kita nanti dibangkitkan, tidak ada pakaian yang menutupi tubuh kita, ya. Maka semuanya kelihatan, semuanya kita ini di hadapan Allah ini tidak memiliki apa-apa. Harta yang kita miliki, mobil, ya, rumah, ya, jabatan, itu semuanya akan kita tinggalkan, ya. Jadi inilah yang pertama, yang kedua ya dari ibadah haji ini filosofinya. Kemudian yang berikutnya ya dalam haji ini ada sebuah gerakan tawaf ya yang dimulai ya dari ya Hajar Aswad ya kemudian berputar lagi ya selama 7 putaran. Ya. Seluruh jamaah haji kita bisa bayangkan pada waktu yang sama mereka mengelilingi Ka'bah yang sama, ya dengan arah yang sama, dengan bacaan yang mungkin hampir sama di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini juga menjadi renungan bagi kita. Kenapa? Apa sih hikmah di balik ini? Nah, seakan-akan pada waktu itu, ya, pada waktu tawaf itu, manusia hanya mengelilingi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokusnya hanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan pelajaran bagi kita sebenarnya.
Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji seperti ini. Kita manusia dalam kehidupan kita, ya ada banyak sekali tempat kita bertawaf. Ya, setiap hari misalnya kita ya bertawaf misalnya di tempat kerja kita, ya kan, mencari uang, ya mungkin teman-teman mahasiswa mencari ilmu dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang mencari jabatan, ada orang yang mencari kehormatan. Ya, ada orang yang mencari kenikmatan semu. Terus saja dia bertawaf di situ, ya, berkeliling-keliling di situ. Ya, dia lupa bahwa pada hari akhirat itu tidak ada itu semua, ya. Tidak bernilai. Apa yang kita lakukan itu tidak bernilai. Kecuali pusat ya dari tawaf kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari akhirat itu tidak ada. Allah memanggil siapa, mana, ya, yang manusia sekutukan, ya, mana yang manusia sembah selain aku, ya, mana harta, apakah harta kamu itu bisa menyelamatkan kamu di hari akhirat? Apakah jabatan kamu itu bisa menyelamatkan kamu? Apakah gelar kamu itu bisa menyelamatkan kamu? Enggak ada. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan kita di akhirat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaf itu ya seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu pada akhirnya ya fokus kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita mencari rezeki, ya ketika kita bekerja, ya ketika kita beramal, beribadah, fokusnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah wukuf di padang Arafah. Nah, ini ibadah yang luar biasa. Ibadah ya yang disebutkan pada hari itu, ya pada hari Arafah itu Allah mengampuni ya semua hamba-hambanya, ya di antara hamba-hambanya yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebenarnya di dalam hadis itu tidak dibatasi bagi orang-orang yang ada di padang Arafah saja. Yang tidak di padang Arafah pun, ya kalau mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejadi Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, makanya ibadah haji itu sekali lagi bukan bagi orang yang melaksanakan haji saja, tapi yang tidak melaksanakan haji juga, mereka juga bisa ikut beribadah. Makanya dalam hadisnya kan 10 hari ya yang pertama di bulan Zulhijjah itu disebutkan tidak ada amalan-amalan Ibnu Adam yang lebih baik ya diamalkan daripada di 10 pertama ya di bulan Zulhijjah. Nah, bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir, bulan Zulhijjah itu di 10 hari yang pertama. Nah, di Padang Arafah, semua umat manusia yang melaksanakan haji pada tahun itu, semuanya berkumpul di Padang Arafah. Ya, di tempat yang sebetulnya tidak terlalu luas. Ya, mereka semuanya berkumpul, ya mereka semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dibebaskan, silahkan berdoa apa saja, silahkan minta apa saja. Ya, ada yang kemudian kalau kita tuh ada yang naik-naik ke atas bukit dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak ada perintah untuk naik ke atas bukit atau enggak. Ya, selama di padang itu saja, ya itu kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keadaan yang luar biasa. Nah, kita bisa bayangkan di tengah-tengah panas siang hari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengingatkan dengan kita gambaran kondisi manusia ya ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, ya.
Dan di dalam hadis bahkan ada yang menyebutkan bahwa Padang Arafah ini nanti, ya, di Padang Arafah itu adalah juga ya sebagian atau sebagian dari Padang Mahsyar itu diantaranya adalah Padang Arafah. Ya, kita tidak tahu bagaimana ya nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakannya kembali atau bagaimana. Ya, tapi kemudian dia ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana manusia ketika ya Allah bangkitkan ya dari kuburnya, ya manusia kemudian keluar, ya bahkan dalam surat Al-Kahfi surra'an, ya dengan sangat cepat sekali, ya ka'annahum ila nusubi yukidun, ya jadi mereka akan bangkit dan kemudian mereka akan berkumpul semuanya ya di padang mahsyar ini dengan matahari di atas kepala mereka, matahari yang sangat terik, ya seakan-akan sejengkal dari kepala mereka. Dan manusia pada hari itu ya tidak mengenakan pakaian. Semuanya dibangkitkan berdasarkan kondisi amalannya ketika di dunia. Ya, ada yang wajahnya baik, ada yang wajahnya buruk. Ya, bahkan disebutkan ada yang dia berjalan dengan mukanya, ya, karena kemudian ya dia berbuat dosa dan lain sebagainya. Ada yang menyeretkan mukanya, ya, dan manusia itu pada waktu itu berkeringat, ya, berkeringat karena saking panasnya dia terus mengeluarkan keringat. Ya, ada orang yang tenggelam dalam dengan keringatnya, ya, tenggelam. Ya, bagaimana entah bagaimana ucapan ya kalimat tenggelam ini. Ya, jadi seakan-akan dia itu tidak bisa ya menahan panasnya matahari sampai dia berkeringat. Ada orang yang merasa adem, ya. Ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak-anak muda ya yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ya kalau ada anak-anak mahasiswa ya dari mudanya, dari mahasiswanya sudah rajin beribadah, sudah rajin ke masjid, ya, sudah rajin membaca Al-Quran, ya, menjaga dirinya sampai dia tua. Nah, insya Allah akan mendapatkan naungan, ya. Kemudian yang berikutnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu anak-anak orang-orang siapa saja yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, dengan tempat untuk bersujud. Jadi manapun dia berada, yang dia ingat itu adalah di mana tempat saya beribadah kepada Allah. Ya, jadi dia ingat masjid itu di mana. Dia sering mengunjungi masjid, sering datang ke masjid, ya, sering beribadah di masjid. Tempat istirahatnya adalah masjid, tempat nongkrongnya di masjid, ya, itu. Ketika dia keluar negeri pun yang dia cari masjidnya, di mana masjidnya. Nah, ini ya. Kemudian apalagi? Ada orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ketika dia ingat Allah, ya, dia bersedih menangisi dosa-dosanya, ya. Kemudian ada orang yang eh, apa menjaga hatinya, bahkan kemudian ketika dia hampir terseret pada perbuatan zina, dia sadar dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian orang-orang ya di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat padang mahsyar yang begitu terik, ya. Nah, kemudian ya
ibadah ya yang lainnya juga adalah ya ibadah sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Ya, jadi dalam ibadah haji itu ada sa'i. Ya, walaupun kalau dulu bentuknya bukit, kalau sekarang ya bukitnya sudah dimudahkan ya untuk berjalan, tapi tetap dia ada jalan menanjak, turun, kemudian nanjak lagi. Ya, itu dan itu bisa mudah ya berlalu-lalang sehingga tidak tabrakan ya yang yang ini yang berangkat lewat mana pulangnya lewat mana gitu ya sehingga tidak terjadi tabrakan ya tapi mereka dianjurkan untuk berjalan-jalan atau berlari-lari kecil ya tidak jangan berjalan. Nah, apa ini mengingatkan peristiwa jadi ya ketika manusia itu berkumpul di padang mahsyar ya disebutkan dalam keadaan yang seperti itu tadi manusia kemudian dia berdiri dalam waktu yang sangat lama sekali ya waktunya itu sangat lama sekali ya bahkan ada yang menyebutkan itu sampai ribuan tahun ada yang dan sampai ratusan tahun ada yang menyebutkan 1.500 tahun berdiri tidak ada pengumuman tidak ada apa-apa hanya berdiri saja di padang mahsyar. Sehingga manusia pada waktu itu kemudian berpikir, ini kapan kita akan dihisab? Ya, kita sudah tersiksa dalam keadaan seperti ini. Kapan ini kita akan dihisab? Kapan Allah akan mulai menghisab kita? Ya, satu persatu. Ya, maka manusia pun pada waktu itu mulai mengeluh dan mereka mencari siapa yang bisa yang menyampaikan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyampaikan ya keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mencari. Oh, kita datang saja kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa tahu Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, ya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya maka datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, namun Nabi Adam kemudian ya tidak bisa menjawab kata Nabi Adam, saya ini ya pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dikeluarkan dari surga. Ya, maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, ya diri saya. Ya, Nabi Adam saya hanya bisa memikirkan dirinya sendiri. Lalu kemudian datanglah mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul yang pertama Allah utus. Ya, ketika datang kepada Nabi Nuh, ya Nabi Nuh ia mengatakan, ya saya tidak tahu. Saya juga punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya mendoakan supaya anak saya kanan itu diselamatkan dan diampuni dosanya. Padahal dia adalah orang yang musyrik, ya tidak mau taat kepada perintah Allah. Ya, maka dia mengatakan nafsi, nafsi, diri saya. Ya, maka dia nggak tahu lagi mau kemana. Ya, manusia pada waktu itu mencari lagi nabi yang lain. Ya, terus ya mereka datang kepada para nabi itu, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, sampai datanglah mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad inilah yang kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya beliau bersujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau berdoa ya Allah ya umatmu ini ya ingin segera ya dilaksanakan hisab mereka ini dalam keadaan yang susah payah. Ya, maka doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu didengar oleh Allah dan kemudian itulah kenapa disebutkan
bahwa Rasulullah itu adalah orang yang memberikan syafaatul uzma, ya, syafaat yang besar, ya, itu adalah syafaat kepada seluruh umat manusia agar, ya, pada waktu itu hisab, ya, segera ditegakkan. Barulah kemudian dimulai, ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan diadili sesuai dengan amalan-amalannya. Setiap kita akan diadili sesuai dengan amalan-amalan kita. Nah, kemudian di dalam ibadah haji juga ada namanya lempar jumroh. Nah, ada yang salah ketiknya, ya, lempar jumroh. Jadi, nah, ini kisahnya tentunya, ya, diawali dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi singkat kata, ya, bahwa Nabi Ibrahim itu ketika akan melaksanakan ibadah, ketika akan menyembelih, ya, putranya Nabi Ismail, diganggu oleh iblis, ya, kemudian diganggu, ya, iblis mengganggu pertama kali, ya, Nabi Ibrahim kemudian melemparnya dengan kerikil, ya, kemudian, ya, dua kali dia datang lagi, ya, tiga kali dia datang lagi, ya, sampai kemudian, ya, Nabi Ibrahim selalu, ya, melemparnya, dan ketika yang ketiga kali itulah kemudian dia pergi. Nah, ketika kita, ya, melaksanakan ibadah haji, kita kemudian merenungkan peristiwa tersebut, ya, dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan melempar jumroh, ya. Nah, melempar jumroh itu batunya batu yang kecil, ya. Kalau di ini gambar AI ini batunya kegedean, ya. Nah, jadi batunya itu batu yang kecil, ya, jangan batu-batu yang besar, ya. Kadang-kadang ada yang berlebihan juga itu, ya. Sandalnya dilemparin. Nah, itu enggak, tidak sesuai dengan, ya, ajaran Rasulullah SAW. Tapi apa sih, untuk apa sih melempar jumrah ini? Melempar jumrah itu sebenarnya menggambarkan kepada kita, ya, perjalanan kita di dunia ini pasti itu adalah pertarungan antara nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keburukan. Tarungan bahwa dalam diri kita itu, ya, iblis itu selalu berupaya untuk menyeret kita ke dalam api neraka. Ya, iblis membisiki ini dan itu, ya, menghalangi dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita melempar jumrah itu dalam keadaan yang berdesak-desakan dengan perjuangan fisik yang begitu keras, ini seakan-akan simbol bagi kita bahwa untuk melawan iblis itu bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah, itu adalah sesuatu yang membutuhkan kekuatan mental kita, ya, kekuatan keimanan kita, dan kemudian kekuatan fisik kita, ya. Kemudian, nah, yang terakhir, nah, ini ketika tawaf, ya, ketika tawaf itu manusia kan, kita disunnahkan untuk, ya, mengucapkan salam kepada Hajar Aswad atau menciumnya kalau kita bisa, ya, walaupun tidak boleh berebut-rebutan untuk, ya, mencium, ya, Hajar Aswad itu, ya. Nah, kenapa? Karena Hajar Aswad ini di dalam riwayat, Hajar Aswad itu turun dari surga, ya, ketika turun itu warnanya itu berwarna putih kata Rasulullah, ya, namun karena dosa-dosa anak cucu Adam lah yang kemudian membuatnya itu menjadi hitam. Nah, Hajar Aswad ini melambangkan kepada kita ini adalah, ya, materi material yang Allah turunkan dari surga untuk mengingatkan kita, bahwa sebenarnya rumah kita manusia itu sebetulnya aslinya itu di surga. Kampung halaman kita itu aslinya di surga. Maka ketika kita melihat Hajar Aswad itu, harusnya manusia itu ingat kampung halamannya. Oh, saya ini
harus kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ya harus menjadi penduduk surga. Ya, kehidupan saya di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang tidak abadi. Dan kita ya satu saat harus kembali, dan kembalinya kemana? Ya, kembalinya harus ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingat itu dan kemudian dia melakukan amal-amal soleh dan kebaikan ya, supaya bagaimana supaya bisa dia kembali ke kampung halamannya. Ya, nah, kalau untuk melaksanakan ibadah haji itu kita membayar ya dengan harga yang sangat mahal, menyiapkan uang, bekal dan lain sebagainya, menyiapkan fisik dan lain sebagainya. Nah, untuk perjalanan akhirat juga sama seperti itu. Ya, kita menyiapkan bekal kita apa, ya, keimanan kita bagaimana, fisik kita bagaimana, ya, maka perlu ibadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ibadah haji ditutup dengan ya proses ya tahallul, memotong rambut. Ya, memotong rambut ini kalau ingat dengan kata rambut ya, maka kita ingat ya bahwa ada jembatan ya nanti Siratul Jahim, yang sirat itu dia setipis rambut yang dibelah 7, yang jaraknya sangat panjang sekali. Nah, kalau kita sudah melewati itu, ya, maka barulah kita dalam keadaan sukses, keadaan berhasil. Selama kita hidup di dunia, ya, ada orang yang kaya dan lain sebagainya itu belum sukses, ya. Makanya Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ya, dia selalu rajin beribadah, tidak pernah berhenti beribadah. Dia mencari ilmu dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia di waktu malamnya dia beribadah. Ya, tidak pernah beristirahat sampai orang-orang itu bertanya. Bahkan ketika usianya sudah sepuh pun, ya dia seakan-akan tidak pernah beristirahat. Tadi ditanya oleh teman-temannya, "Hai Imam, mata tastari, kapan kamu beristirahat sebenarnya?" Ya, kayaknya setiap hari sibuk terus, ya, beribadah, ya, mengajar, ya, kemudian ya berdakwah dan lain sebagainya. Setiap hari selalu sibuk. Ya, kapan kamu beristirahat? Nah, kata Imam Ahmad, ketika salah satu kakiku itu sudah menginjak surga, maka ketika itulah saya beristirahat. Maka di dunia ini tidak ada namanya istirahat, ya, itu. Dan nah, kalau kita merenungkan ibadah haji, ya, sebagai dia perjalanan akhirat, kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji itu, ketika dia melaksanakan ibadah haji, yang menanggalkan semua ya gelar-gelar keduniaannya, ya, menanggalkan hartanya, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau Rasulullah SAW yang menjelaskan man hajja lillahi, barang siapa yang berhaji hanya untuk Allah, falam yarfus walam yafsuq, ya, dia tidak berkata yang kotor dan tidak berbuat fasik, roja'a, maka dia akan kembali kepada keluarganya kayaumin waladathu ummuhu, ya, seperti hari ya dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, dia dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali. Ya, dosanya nol. Ya, nah, makanya kemudian ibadah haji ini ibadah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua, ya, Allah berikan kesempatan ya teman-teman yang ada di Zoom ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya, baik ya dalam waktu dekat ataupun di masa yang akan datang. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khair.
Ustadz atas materi yang sangat mengunggah hati. Jadi memang haji itu impian setiap muslim ya. Dan kita sangat memerlukan persiapan ilmu tentang haji. Itu merupakan langkah awal yang sangat penting untuk kita sebagai muslim. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya bagi jamaah yang ingin bertanya, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung on mic nih, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan kepada Ustadz mengenai materi pada pagi hari ini. Ya bagi jemaah. Oke, di sini ada yang raise hand dari MZSA. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru ikut kajian pagi ini juga. Mau tanya Ustadz, tadi itu kan sempat dibicarakan kalau eh, ibadah haji, kalau yang benar-benar mabrur itu, insya Allah semua dosanya bakal dihapus dan dia seakan-akan terlahir tanpa dosa. Eh, itu apakah juga menghapus dosa-dosa kita terhadap manusia, hablum minanas, atau eh, kira-kira masih ada dosa-dosa yang perlu dari manusia itu yang perlu kita apa harus minta maaf secara langsung gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Ya, nah ini baik, terima kasih ya, Pak. Eh, jadi ya dosa itu ada hukuk adami, ada hak-hak ya, Ibnu Adam, anak Adam ya, ada hukuk ilahi, ada hak-hak ilahiyah ya, ada yang dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa kita kepada manusia ya itu tidak akan bisa hilang ya kecuali kalau kemudian yang bersangkutan itu memaafkan kita ya. Jadi dosa-dosa kita kepada manusia itu tidak akan hilang kecuali kalau ya yang bersangkutan itu memaafkan kita. Nah, makanya nanti pada hari kiamat ya orang-orang yang banyak berbuat dosa atau banyak berbuat zolim kepada saudara-saudaranya ya mereka nanti mau tidak mau harus membayar dosanya. Makanya ada hadis ya orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi, yang bangkrut. Ya, siapa orang-orang yang bangkrut itu yang amalannya banyak, ya ibadahnya banyak, tetapi dia banyak menzolimi saudara-saudaranya pada akhirnya, ya karena dia banyak zalim kepada saudara-saudaranya, dikurangilah amal ibadahnya. Itu makanya kemudian ya kita itu ya kalau bisa ya, nah, ada momen-momen di mana kita bisa meminta maaf kepada siapa saja yang pernah kita zolimi, itu segeralah ya kemudian kita meminta maaf ya itu. Jadi dosa itu ya karena kalau orangnya sudah merasa terzolimi ya dan kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak bisa dihapuskan dosa-dosa kita kecuali yang bersangkutan itu memaafkan kita ya. Hei, mungkin itu ya. Jadi insya Allah dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika melaksanakan ibadah. Tapi ya kalau ada yang terkait dengan ya hak adami, maka ya kita harus langsung meminta maaf ya kepada yang bersangkutan atau kepada keluarga yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan ya dengan begitu, dengan kita ada niat untuk meminta maaf, dengan begitu mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni keseluruhannya. Ya, baik, saya kira itu ya. Baik Ustaz, syukran jazilan. Oh iya, Baik, Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair atas pertanyaan dan juga sudah dijawab oleh Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustadz di kolom chat.
dari Irma Ditbit Pro. Saya izin membacakan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon tanya, apakah maksud hikmah dan filosofi hadis yang mengungkapkan bahwa haji dan umroh itu menghilangkan kemiskinan sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi? Apakah itu ungkapan saja atau ada makna lainnya yang tersirat mengingat orang yang berhaji dan berumroh itu diperuntukkan bagi yang mampu? Dari Irma. Gimana, Baik, Ustaz? ya. Jadi hadis ini ya tentu bisa kita eh, maknai ya secara umum atau memang bisa jadi ya dia itu memang ya terjadi ya dalam makna yang kemudian dipahami ini. Benar-benar menghilangkan kemiskinan di orang yang tidak punya harta ya ketika dia berupaya untuk melaksanakan ibadah haji ya setelah haji kemudian ya Allah membuatnya ya mengembalikan hartanya kepadanya ya kemudian membuatnya ya menjadi orang yang mampu gitu orang yang kaya misalnya jadi maknanya sebenarnya luas ya. Nah, tetapi ya kalau kita ingin tarik ya secara filosofinya, ya kemiskinan manusia itu ya jadi orang yang miskin itu yang sebenarnya itu bukan orang yang miskin hartanya, ya bukan orang yang tidak punya uang, ya orang yang miskin itu adalah orang yang hatinya itu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji ini ada juga orang yang kaya, ya, yang dia misalnya uangnya banyak, tapi dia nggak pernah melaksanakan ibadah haji. Tapi kita di sisi lain menemukan ada orang yang mungkin penghasilannya bisa dihitung, ya, mungkin berapa lah per bulannya, ya mungkin tidak sampai ya apa gaji UMR misalnya, tapi dia bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau tidak salah tuh tahun yang lalu ya, ada seorang eh, ibu-ibu yang profesinya itu tukang pijit, ya, tukang urut. Ya biasa kalau di kampung-kampung itu ada tukang urut nah di Purworejo kalau nggak salah ya tapi kemudian dia bisa menabung sehingga dia bisa berhasil berangkat ibadah haji. Nah sementara ada orang-orang yang gajinya itu di atas UMR ya di atas UMR tapi nggak pernah menabung jadinya nggak bisa berangkat haji ya uangnya habis terus ya. Nah, ini orang bedanya apa? Beda yang pertama itu mempersiapkan ya dan dia kemudian bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia merasa ini adalah ya rezeki yang dia terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Toh sebagian saya sisihkanlah ya untuk saya berangkat haji, dia niatkan ya tabungannya nggak pernah dia ambil ya. Padahal urutnya cuma berapa sih? Ya, kuli urut itu. Nah, sementara yang satu lagi ya merasa uangnya nggak cukup ya, ya merasa rezekinya nggak cukup. Ya, padahal uangnya sudah banyak. Ya, tapi merasa oh nggak cukup kebutuhan saya lebih banyak, saya harus ini harus itu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemiskinan ya dalam makna ya yang sebenarnya. Ya, kemiskinan bukan kekurangan uang, tapi kemiskinan karena dia tidak mampu untuk bersyukur. Makanya di sini disebutkan kalau orang melaksanakan ibadah haji, yang pertama ini pasti kemiskinannya itu, kemiskinan dalam hatinya dia tidak bersyukur itu pasti akan hilang dalam dirinya. Ya, dia akan kumpulkan uang ya sehingga dia mampu untuk berangkat ibadah haji dan ketika dia melaksanakan ibadah haji kalau misal ditanya ya orang-orang yang sudah berangkat haji itu walaupun dia menghabiskan uang yang cukup banyak kemudian eh, dia apa dia di sananya lelah dan lain sebagainya ketika ditanya apakah mau ibadah haji lagi mau ya kamu mau berangkat haji lagi nggak mau
ya itu walaupun dia capek. Nah, cuman biasanya ibadah haji ini hanya sekali saja. Nah, nggak tahu kalau umroh ya. Mungkin orang yang melaksanakan ibadah umroh, kalau dia melaksanakannya di sana dalam keadaan khusyuk, ya dalam artian tidak tertipu ya dengan apa tuh biasanya ada agen travel yang eh, bodong gitu ya. Nah, kalau agen travelnya amanah, nah insya Allah dia tuh akan ingin balik lagi gitu. Dan mungkin dia akan menabung lagi, oh saya akan tabung lagi sekian gitu ya. Nah, itu menunjukkan kepada kita ya bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu ketika dia sudah melaksanakannya ya maka hilang tuh ya eh apa wah ini mahal ini nggak bisa gitu. Jadi ya melihatnya itu bukan dari sisi itu, melihatnya dari sisi yang lain. Ya bahwa walaupun mahal ya walaupun menghabiskan banyak biaya tetapi kemudian ya dia merasa bahwa rezeki yang Allah berikan kepada dia sudah cukup ya dia menggunakan seperlunya selebihnya dia ingin beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya termasuk beribadah di tanah suci. Nah, mudah-mudahan yang belum ya melaksanakan ibadah haji maupun umroh kita diberi kesempatan ya kita punya keinginan untuk itu dan biasanya kalau sudah datang ke sana ya kita ingin balik lagi gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa apa di difahami ya. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Irma tadi. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada jamaah yang telah aktif bertanya. Masya Allah pertanyaannya sangat luar biasa ya dan sangat relate dengan kondisi saat kita saat ini. Namun kami mohon maaf kepada jemaah karena keterbatasan waktu yang menjelang pagi, tidak semua pertanyaan bisa kami tampung. Dari hasil diskusi pertanyaan-pertanyaan tadi, yang bisa kita ambil banyak hikmah ya, bahwa persiapan haji dan umroh itu bukan hanya soal finansialnya aja, teman-teman. Melainkan juga tentang kesiapan spiritual kita dan juga pemahaman kita terkait haji dan umroh tersebut. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syairul Alim tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi penguat niat kita untuk segera bertamu ke Baitullah dan tentunya membawa keberkahan bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, eh, selanjutnya ke rangkaian berikutnya yaitu sesi pemberian sertifikat ya sebagai bentuk apresiasi dan tanda terima kasih kami atas ilmu yang sangat berharga pada pagi hari ini. Ya, agenda selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber Ustadz Ahmad Syairul Alim yang insya Allah akan diwakilkan oleh Ustadz Abdul Munif. Apakah atau dari Ustadz Sony? Oke, insya Allah akan diwakilkan oleh Ahmad Rizky Takwan. Kepada Baik, Takwan. baik, mohon diterima Ustaz. Jazakallahu khairan sudah bersedia untuk mengisi dalam kegiatan sekolah prahaji ini, Ustaz. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kathiran Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap dakwah yang Ustaz lakukan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, selanjutnya kita beranjak ke rangkaian berikutnya. Namun sebelum masuk ke rangkaian berikutnya, kami ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk tidak lupa mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat karena kehadiran ini sangat penting ya untuk pendataan dan juga syarat syarat mendapatkan sertifikat nantinya. Silakan diisi ya teman-teman semua.
Baik, selanjutnya rangkaian berikutnya akan ada ya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi penting mengenai peluang ladang amal yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Informasi pertama, ya, di sini ada program berbuka dan sahur Ramadan atau BSR, yang mana Masjid Al-Huriyah IPB kembali memfasilitasi kepada teman-teman semua melalui program buka dan sahur Ramadan BSR, yang dimana program ini bertujuan menyediakan paket makanan berkualitas bagi para pejuang puasa di lingkungan kampus kita. Adapun peluang beramal ini tersedia dalam paket 20.000 untuk satu porsi sahur dan 30.000 untuk satu porsi buka puasa. Setiap harinya, insya Allah kami menargetkan penyediaan 300 porsi sahur dan 1.000 porsi buka puasa. Jadi bagi jamaah yang ingin menitipkan sedekahnya, silahkan bisa ditransfer ke rekening resmi kami. Ada dua rekening, yaitu BSI 0160043929 atas nama DKM AH Stripkas, dan juga BNI 3888650 atas nama DKM Al-Huriyah IPB. Dan mohon untuk ditambahkan kode unik 11 di akhir nominal transfer teman-teman semua agar memudahkan panitia dalam proses pendataan. Kemudian informasi berikutnya itu insya Allah akan ada festival Ramadan kajian menepi untuk mengerti. Ya, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan ilmunya, insya Allah nanti siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan acara Day One, The First Step di Masjid Al-Huriyah. Insya Allah kita akan menghadirkan narasumber spesial, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Rian Fahardi Rishad, yang dimana untuk tema pada kegiatan ini sangat menarik, yaitu menepi di tengah krisis, membaca realitas kepercayaan publik hari ini. Insya Allah acara ini gratis dan terbuka untuk umum, jadi jangan lupa untuk menghadiri kegiatan ini di siang hari ini. Kemudian informasi berikutnya, ada IPB Peduli Santunan Anak Yatim 2026. Nah, ini merupakan kabar gembira bagi pecinta anak yatim. Melalui program IPB Peduli, kita memiliki target mulia untuk menyantuni 1.200 anak yatim di 19 desa atau kelurahan lingkar kampus IPB. Adapun nilai santunan yang akan diberikan adalah sebesar 350.000 per anak. Nah, teman-teman bisa menyalurkan donasi ini melalui rekening BSI 80050011137 atas nama Dana Sosial IPB, dan juga bisa ditransfer di Bank Mandiri dengan nomor 133000000333316 atas nama Dana Sosial IPB. Gunakan kode unik 01 di akhir nominal transfer sebagai penanda donasi santunan yatim. Baik. Nah, berikut adalah cuplikan video
Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Eh, Jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung dan join di Zoom ini untuk mengikuti kegiatan acara ini. Marilah kita tutup kajian pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hussein selaku MC memohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan. Ustaz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.